Pada sore hari ini, kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema Pantang dan Puasa dalam Gereja Katolik. Bersama saya Cornelius Misa sebagai moderator pada acara kita kali ini, dan tentu di studio telah hadir narasumber kita dari Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Empenan, Pater Yohanes Baptis Joni SPD. Kita akan bersama-sama mendengarkan pencerahan dari narasumber kita, Pater Joni, terkait dengan tema Pantang dan Puasa dalam Gereja Katolik. Baik, Pater, untuk mempersingkat waktu, kita tentu langsung masuk pada tema inti dari Mimbar Agama Katolik pada kesempatan kali ini, yaitu Pantang dan Puasa dalam Gereja Katolik. Dan kita tahu bahwa Gereja Katolik sekarang masuk pada masa Prapaskah yang pertama, dan tentu 2 hari lagi akan masuk pada Minggu Prapaskah yang kedua. Tentu umat Katolik juga, para pemirsa di rumah, ingin mengetahui lebih mendalam terkait dengan alasan mengapa kita umat Katolik itu harus berpantang dan berpuasa. Mungkin Pater bisa memberikan penjelasan terhadap pantang dan puasa kepada umat Katolik. Silakan, Pater. Baik, para pencinta Mimbar Agama Katolik yang saya kasihi di dalam Kristus, sebelum kita menjawab mengapa kita harus berpantang dan berpuasa, saya mengajak kita untuk flashback sebentar. Ada 2 momentum pertobatan di dalam Gereja Katolik, yakni masa Advent menjelang Natal. Itu terjadi sekitar akhir tahun. Dan momen yang kedua adalah masa Prapaskah menjelang Paskah. Durasi yang diberikan oleh gereja untuk berpantang dan berpuasa ini adalah 40 hari. Perihal mengapa harus 40 hari itu tidak terlalu urgen untuk kita. Tetapi sedikit ajaran mengatakan bahwa angka 40 itu adalah angka yang sempurna. Nah, sekarang kita kembali ke inti, adalah mengapa kita berpantang dan berpuasa. Ada 4 alasan yang ditawarkan dan resmi mengapa Gereja Katolik menerapkan pantang dan puasa, khususnya untuk masa sekarang. Kita sekarang sedang dalam nuansa Prapaskah, masa Prapaskah. Intensi dari pantang dan puasa itu sendiri pertama-tama adalah tanda pertobatan. Itu harus digarisbawahi. Intensi yang kedua adalah kita mau silih atas segala dosa dan kesalahan, kelalaian lewat perkataan maupun perbuatan. Kita ingin silih atas segala dosa-dosa itu. Intensi yang ketiga adalah kita ingin berpartisipasi. Partisipasi dalam hal apa? Kita ingin berpartisipasi dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Bahasa yang lebih sederhana dikatakan bahwa kita berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Pantang dan puasa itu bagian dari partisipasi, mengambil bagian dalam penderitaan yang pernah dilewati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan intensi yang keempat dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana segenap umat Katolik dipanggil berdoa untuk perdamaian di dunia. Kita tahu bahwa
setiap hari, setiap saat, setiap momen, dunia kita ini dalam tanda kutip selalu bertikai dalam banyak hal. Maka Gereja Katolik melihat bahwa ini juga momen yang baik, bahwa puasa dan pantang diintensikan, diatensikan untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Para pendengar yang saya kasihi, singkat kata, dosa itu tercipta karena Anda dan saya membangun, merintis sebuah jalan menjauhkan diri dari Allah. Maka usaha pertobatan di masa Prapaskah ini adalah Anda dan saya dipanggil kembali untuk merintis jalan pulang, mendekatkan diri pada Allah. Nah, caranya seperti apa? Nah, gereja menawarkan adalah cara yang lazim, cara yang sering dibuat adalah lewat pantang dan puasa. Begitu, Pak. Baik, para pemirsa, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pater John tadi terkait dengan mengapa dalam Gereja Katolik harus ada pantang dan puasa. Nah, kalau sudah masuk pada pantang dan puasa, tentu kita mesti mengetahui juga kapan kira-kira umat Katolik itu berpuasa dan berpantang, sehingga paling tidak umat kita, para pemirsa yang lagi menyaksikan, tentu mengetahui juga apakah kapan mulainya dan selama berapa waktunya kapan mulainya pantang dan puasa bagi umat Katolik. Kapan waktu atau durasi untuk pantang dan puasa? Nah, untuk pertama durasi dulu, Pak ya. Durasi itu secara yuridis memang ditetapkan adalah 40 hari. Nah, itu durasinya. Nah, kapan persisnya kita berpuasa dan berpantang? Pertama kita lihat, kita berpuasa itu persisnya adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rabu Abu itu memberi pesan kepada kita bahwa kita ini di hadapan Tuhan hanyalah debu yang tidak berdaya apa-apa. Dan yang kedua, Rabu Abu juga menandakan dimulainya masa tobat, dimulainya masa Prapaskah. Dan yang lebih penting lagi, ketika dahi kita ditandai dengan abu, bahwa kita sedang memulai masa pertobatan, baik yang fisik maupun pertobatan batin dan pertobatan hati. Nah, puasa itu persisnya yuridis, secara aturan Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, kalau untuk pantang sendiri secara yuridisnya adalah Rabu Abu wajib pantang dan puasa, Jumat Agung juga wajib pantang dan puasa. Tambahannya adalah pantang ini setiap Jumat selama 40 hari di masa Prapaskah ini. Tetapi kalau memang umat Katolik ingin berpuasa dan berpantang di luar aturan yang sudah fix yuridis ini, itu pun tidak ada masalah. Itu adalah sesuai dengan intensi pribadi, mungkin dalam tanda kutip mau menumbuh kembangkan iman di dalam hati. Setiap saat pun boleh. Tetapi secara yuridis yang ditetapkan oleh Gereja Katolik itu tadi, yang wajib ya. Puasanya Rabu Abu sama Jumat Agung, pantangnya Rabu Abu, Jumat Agung, dan setiap Jumat selama 40 hari masa Prapaskah. Baik, Pater sudah hadir di studio dan terakhir sudah memberikan pesan sebagai seorang gembala di NTB ini terkait dengan masa pantang dan puasa, dan tentu sangat bermanfaat dan berguna bagi para pemirsa umat Katolik. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari umat Katolik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu Mimbar Agama Katolik di waktu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.
Haleluya.